Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muntohar, MPDI selaku dosen pengampu pendidikan agama Islam dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 3 akan melakukan presentasi dengan materi alam dan lingkungan. Yang pertama adalah mengenai pengertian dari alam dan lingkungan. Alam adalah segala sesuatu yang berada di langit dan di bumi. Contoh yang di bumi adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Sedangkan lingkungan merupakan sesuatu di sekitar individu yang saling berkaitan satu sama lain dan membentuk sesuatu yang kompleks. Lingkungan alam meliputi semua spesies, iklim, cuaca, dan sumber daya alam. Selanjutnya, dasar-dasar normatif pemeliharaan lingkungan. Yang pertama ada landasan normatif. Landasan normatif terdiri dari 3 landasan. Yang pertama, dari Al-Quran, Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyunzira qauhum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Yang kedua dari hadis Nabi. Dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Nabi mandi dengan air sebanyak 1 sog gantang dan berwudu dengan air sebanyak 1 mud. Dasar-dasar normatif terdiri dari 3 perspektif. Yang pertama ada perspektif akidah, perspektif etika, dan perspektif ilmu fikih. Yang pertama perspektif akidah. Akidah secara bahasa berasal dari kata akidah yang berartikan ikatan. Secara istilah, akidah adalah keyakinan hati atas sesuatu. Dengan adanya keyakinan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan terjadi perusakan lingkungan hidup sebab ia akan mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat. Yang kedua, perspektif etika. Makna etika adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, orang-orang pengasih akan dikasihani Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Suci dan Maha Tinggi Allah. Sayangilah orang yang ada di muka bumi. Niscaya orang yang ada di langit, para malaikat akan mengasihimu. Yang ketiga, perspektif ilmu fikih. Di antara ilmu fikih yang mengajak manusia untuk memelihara lingkungan hidup ialah hemat air dalam berwudu. Ini penting karena boros dalam agama adalah tindakan yang tercela. Menurut pandangan Al-Quran, penciptaan alam semesta dapat dilihat pada surat Al-Anbiya ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahum waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Yang selanjutnya adalah konsep Islam dalam pemeliharaan lingkungan. Diringkas dari hadis Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Mughirah al-Bukhari, Sahih al-Bukhari hadis 2370, didapatkan poin-poin. Yang pertama, perilaku ihsan terhadap binatang. Yang kedua, larangan melakukan pencemaran. Yang ketiga, penetapan daerah konservasi. Yang keempat, anjuran menanam pohon dan tanaman. Kita akan menjelaskan mengenai bahaya-bahaya yang dapat mengancam lingkungan. Beberapa di antaranya yakni yang pertama ada polusi. Polusi ini merupakan salah satu pencemaran lingkungan yang terbagi ke dalam beberapa jenis, yakni ada polusi udara, polusi air, dan juga polusi tanah.
Kemudian berikutnya ada penipisan SDA dan populasi yang terus meningkat. Masalah lingkungan tersebut dapat mengancam keseimbangan lingkungan dan keberlangsungan kehidupan. Kemudian ada penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon merupakan lapisan yang menyelimuti bumi untuk melindungi planet bumi dari radiasi sinar matahari. Lapisan ozon yang terus menipis dapat mengancam keberlangsungan kehidupan kita sendiri. Lalu ada pembuangan limbah. Pembuangan limbah ini dapat mengancam keberlangsungan hidup di lingkungan tempat pembuangan limbah tersebut. Kemudian berikutnya ada rekayasa genetika. Rekayasa genetika ini dapat mengakibatkan penurunan kualitas SDA dan bisa pula mengakibatkan masalah lingkungan berikutnya, yakni ada kepunahan keanekaragaman hayati. Dan yang terakhir adalah deforestasi atau penggundulan hutan yang dapat membahayakan kehidupan ekosistem yang ada di lingkungan hutan. Faktor-faktor yang merusak lingkungan. Faktor utama yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan sebenarnya adalah manusia itu sendiri. Sebagaimana kutipan dari Sulistia tahun 2006, faktor kerusakan lingkungan dipicu oleh kesalahan manusia dalam memahami lingkungan itu sendiri. Sebuah pandangan mengatakan bahwa manusia sebagai pusat dari alam semesta, sedangkan alam semesta dan seisinya hanyalah sebagai alat pemuas bagi kepentingan mereka. Pandangan tersebut dapat mendorong munculnya sikap eksploitasi lingkungan secara berlebihan. Faktor-faktor lain yang juga memicu diantaranya yakni ada faktor ekonomi yang dapat mendorong manusia untuk mengeksploitasi lingkungan. Kemudian ada faktor kekuasaan yang menjadikan manusia dapat berbuat seenaknya untuk menjadikan alam semesta dan seisinya hanya sebagai pemuas nafsu duniawi saja. Karena faktor utama atau yang dominan adalah manusia terhadap alam, terutama kerusakan lingkungan yang ada, maka Allah telah memberikan peringatan dalam surat Al-A'raf ayat 56, yang artinya berbunyi, "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat dengan." Selanjutnya, pemeliharaan lingkungan dalam realitas sejarah Islam. Menurut Yusuf Qaradawi, larangan penebangan pohon telah ada sejak zaman Rasulullah, berawal dari larangan penebangan pohon sidra yang merupakan pohon yang terkenal dengan sebutan al-sidr. Pohon ini tumbuh di padang pasir, tahan terhadap panas, dan tidak memerlukan air. Pohon tersebut digunakan sebagai tempat berteduh oleh para musafir, orang yang mencari makanan ternak, tempat pengembalaan. Ancaman neraka bagi orang yang memotong pohon sidra menunjukkan perlunya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Islam juga memberikan kontribusi dalam menjaga jenis makhluk hidup dan kepunahan seperti yang terdapat dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 38 yang artinya, "Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatu pun dalam Alkitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan." Ayat di atas ini bermaksud bahwa antara kelompok binatang dan hewan memiliki kesamaan. Namun, kesamaan yang dimaksudkan di sini adalah tidak berarti kesamaan dalam segala sesuatu. Sama tidak harus persis sama dengan yang disamakan dalam semua segi, namun cukup pada segi tertentu saja. Segi itu adalah adanya persamaan jenis di mana semua mempunyai bangsa sendiri yang harus dihormati. Selama ia adalah bagian dari suku kelompok makhluk hidup, maka tidak boleh membuatnya punah. 3 amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Yang pertama adalah al-intifa. Al-intifa yaitu Allah mempersilahkan kepada umat manusia untuk mengambil manfaat dan mendayagunakan hasil alam dengan sebaik-baiknya demi kemakmuran dan kemaslahatan. Yang kedua adalah al-itibar, yaitu manusia dituntut untuk senantiasa memikirkan dan menggali rahasia di balik ciptaan Allah, seraya dapat mengambil pelajaran dari berbagai kejadian dan peristiwa alam. Yang ketiga adalah
al-islah, yaitu manusia diwajibkan untuk terus menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan hidup. Di samping 3 amanat itu, Rasulullah juga melarang manusia untuk merusak lingkungan, mulai dari perbuatan sangat kecil dan remeh seperti membuang kotoran manusia di bawah pohon yang sedang berbuah, di aliran sungai, di tengah jalan, atau di tempat orang berteduh. Rasulullah juga sangat peduli terhadap kelestarian satwa. Sangat dan sudah sewajarnya apabila Islam menjadi pelopor bagi pengelolaan alam dan lingkungan. Selain melarang membuat kerusakan di muka bumi, Islam juga mempunyai kewajiban untuk menjaga lingkungan dan menghormati alam semesta yang mencakup jagat raya yang di dalamnya termasuk manusia, tumbuhan, hewan, makhluk hidup lainnya, serta makhluk tidak hidup. Pelestarian alam dan lingkungan hidup ini tak terlepas dari peran manusia. Kerusakan lingkungan adalah cerminan dari turunnya kadar keimanan manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya kami mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.